Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu dalam kondisi sehat. Amin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang stock floor dan floor display. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang keamanan toko. Selamat menyimak, tetap semangat belajar. Keamanan toko. Penjagaan keamanan toko itu sangatlah penting untuk mencegah dan meminimalkan kerugian yang bisa dialami oleh toko. Keamanan toko harus dijaga karena toko berfungsi sebagai tempat menjual produk. Oleh karena itu, pemajangan produk harus juga memperhatikan unsur keamanan, baik bagi konsumen maupun untuk toko itu sendiri. Kehilangan produk itu merupakan kejadian berkurangnya persediaan produk dagangan yang dimiliki oleh toko yang diakibatkan oleh kesalahan internal ataupun eksternal toko. Semua peritel pasti pernah mengalami kehilangan produk dagangan. Berikut adalah beberapa peristiwa kehilangan produk yang sering terjadi dalam sebuah usaha toko atau retail. Yang pertama, pada proses penerimaan produk. Petugas bagian gudang harus mengecek kesesuaian antara faktur dan produk yang datang, yakni mengenai jumlahnya, kondisinya, dan kesesuaian kualitasnya dengan produk yang dipesan. Bila bagian gudang tidak melakukan pengecekan, kerugian berupa jumlah produk atau kualitas produk yang tidak sesuai bisa saja terjadi. Yang kedua, di dalam area gudang. Kok bisa di area gudang bisa terjadi kehilangan produk? Bisa saja. Peristiwa ini bisa saja terjadi ketika pengambilan produk untuk dipajang, tetapi jumlah produk yang diambil dengan jumlah produk yang dicatat dalam kartu stok opnam tidak sama. Kalau hal ini terjadi, maka bagian petugas bagian gudang dan pramuniaga yang terlibat dalam pengambilan produk itu yang bertanggung jawab atas kehilangan ini. Yang ketiga adalah di dalam area penjualan. Kehilangan di area penjualan sudah sering kita dengar beritanya. Disebabkan oleh konsumen yang memang sengaja mengambil atau mencuri produk. Pencurian di area display supermarket itu dilakukan oleh konsumen bisa perseorangan, bahkan bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang. Yang keempat, bagian petugas kasir. Kok bisa di bagian petugas kasir bisa terjadi kehilangan produk? Bisa saja, misalkan karena kasir salah menginput jumlah produk yang dibeli. Misalnya, jumlah yang dibeli itu 1 pak. Isinya 10 buah, tetapi harga yang dimasukkan ke dalam mesin kasir hanya 1 unit, padahal itu belinya 1 pak. Bisa juga kesalahannya terjadi karena perbedaan jumlah produk yang diinput ke dalam mesin kasir dengan jumlah produk yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Yang dimasukkan ke kantong plastik 2, tapi saat menginput di dalam mesin kasir hanya ditulis 1. Peristiwa kehilangan yang kelima yaitu pada saat proses administrasi. Ini bisa terjadi apabila bagian pembukuannya melakukan kesalahan dalam pencatatan. Ini juga berakibat kehilangan produk.
Oke, untuk selanjutnya, kehilangan produk itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kehilangan internal dan kehilangan eksternal. Untuk kehilangan internal itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kehilangan secara administrasi dan kehilangan secara operasional. Maksud dari kehilangan secara administrasi adalah kehilangan diakibatkan adanya kesalahan-kesalahan pada saat penerimaan, pencatatan, pengeluaran, dan penjualan produk. Contohnya, kasir salah menginput data yang umumnya disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya pelatihan karyawan. Untuk kehilangan secara operasional, yaitu kehilangan produk dagangan yang diakibatkan oleh pencurian dan perusakan secara sengaja oleh karyawan. Untuk kehilangan eksternal, yaitu kehilangan produk dagangan akibat pencurian atau penggelapan yang disebabkan oleh kesengajaan konsumen atau kasus-kasus tertentu seperti penjarahan dan kerusuhan. Selanjutnya, ada beberapa teknik pencurian produk yang biasanya dilakukan oleh konsumen maupun oleh karyawan. Bunda ingatkan, Bunda tegaskan, ini bukan untuk ditiru. Ingat ya, bukan untuk ditiru. Baik, ada beberapa teknik pencurian produk yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Yang pertama, membawa produk keluar. Maksudnya adalah karyawan toko itu membawa produk keluar toko atau counter, misalkan dengan disembunyikan di tempat sampah atau mungkin di tas belanjaan. Yang kedua, menginformasikan potongan. Artinya di sini karyawan toko itu dengan sengaja memberikan potongan harga ke teman atau keluarga yang membeli produk karena ia merasa memiliki hak di toko atau counter yang dijaganya. Padahal tidak ada potongan atau diskon. Yang ketiga, penggunaan dana perusahaan. Dalam hal ini karyawan itu menggunakan dana perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Keempat, memberi informasi keluar. Maksudnya di sini adalah karyawan tersebut dengan sengaja memberikan informasi ke pihak luar, misalnya tentang prosedur keamanan toko, atau mungkin bisa juga dengan memberikan kunci counter untuk rekan yang akan mencuri di toko tersebut. Setelah berhasil, nanti karyawan itu akan mendapatkan imbalan atas pencurian hasil temannya. Yang kelima yaitu menyembunyikan produk. Maksudnya adalah di sini karyawan itu dengan sengaja menyembunyikan produk tertentu di dalam toko untuk dikeluarkan pada saat terjadinya markdown. Markdown di sini adalah diskon yang diterapkan pada produk. Nah, pada saat toko itu menerapkan diskon pada produk tersebut, maka harapannya karyawan tersebut dapat membeli produk dengan harga yang lebih murah. Bagaimana anak-anakku materinya? Kalau masih ada yang belum paham, jangan segan-segan untuk kita diskusikan di grup WA penataan produk ya. Oke, tetap semangat, tetap belajar, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.